Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan dan juga keyakinan masing-masing. Minta tolong dulu ketua kelas memimpin, Pak. Baik, sebelum mulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mau absen dulu ya. Orsi Kurniawati, Hadir, Ibu. Nur Fadila, Hadir, Ibu. Alfarisa, hadir Bu. Muslimah, Hadir, Ibu. Nur Fausia J, Rahma Fausia, Hadir, Ibu. Nur Aulia Iswadi, Hadir, Ibu. Nur Anissa, sakit Bu. Oh sakit ya. Anissa Aziz, hadir Bu. Endang Sari, berarti satu orang ya tidak hadir. Ibu. Nah, Ibu kemarin kan memberikan tugas kepada anak-anak semua untuk membaca dulu bab 8. Ada yang masih ingat bab 8 itu apa? Tidak, Ibu. Saya, Bu. Ayo siapa? Asi apa Uci? Asi dulu baru Uci nanti. Nah, jadi kalau bab 8 itu kita belajar tentang bumiku sayang, bumiku malang. Betul sekali. Tepuk tangan dulu. Uci apa Uci? Jadi hari ini kita akan mempelajari bab 8 tentang bumiku sayang dan bumiku malang. Tepatnya kita akan membahas topik A terlebih dahulu, yaitu bumi berubah. Baik, Ibu. Jadi kita mulai. Sudah? Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu ada peserta didik memahami penyebab bumi berubah karena faktor alam. Nah, yang kedua yaitu peserta didik mencari hubungan antara peristiwa alam dan bencana alam, dan yang terakhir yaitu peserta didik mampu menjelaskan dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya nih sama anak-anak sekalian. Ada yang tahu dampak bencana alam terhadap kehidupan manusia? Ya, Alfarisa, saya persilakan. Kayak banjir, Bu, tidak bisa kita pergi sekolah. Ya, betul sekali. Ada yang lain? Tanah longsor, Ibu, Ya, apa dampaknya? bisa membuat kerusakan untuk Lingkungan sekitar. Ya, betul sekali. Nah,
banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya bersihkan rumah, gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti santan, kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu box dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat aku, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Nah, dari hasil video yang Ibu tayangkan barusan, Ibu mau bertanya nih sama anak-anak sekalian. Dari video tadi, apa yang kalian lihat? Satu-satu ya. Kalau mau angkat tangan terlebih dahulu. Ayo, siapa? Asi dulu terlebih dahulu. Banjir, Ibu. Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Asi. Ya, siapa lagi yang mau jawab? Alfarisa tadi angkat tangan. Alfarisa dulu ya. Ya, saya persilakan Alfarisa. Ada gempa itu. Siapa lagi? Awal video. Ya, itu kan jenis bencana alam. Terus siapa lagi tadi? Rahma Fauzia? Kerusakan lingkungan bencana alam itu. Ya, betul sekali. Nah, dari video tadi yang Ibu tayangkan, ada beberapa jenis bencana alam. Nah, yang pertama tadi ada tsunami, juga tadi ada tanah longsor dan juga banjir. Nah, langsung saja Ibu ke materi supaya kita bisa tahu apa saja sih bencana alam dan apa sih bencana alam. Nah, ada yang tahu apa itu bencana alam? Bencana yang muncul di alam. Ya, Ibu jelaskan ya, biar anak-anak tahu. Oke, Ibu. Nah, jadi bencana alam adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan juga mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam ataupun faktor non alam, sehingga menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, dan juga kerugian harta benda. Nah, selanjutnya ada beberapa jenis bencana alam. Mungkin anak-anak bisa menyebutkan apa aja sih bencana alam? Ada yang tahu? Iya, tsunami, tanah longsor, banjir, gempa bumi, angin puting beliung, kebakaran hutan. Nah, supaya lebih jelasnya, Ibu mau menjelaskannya. Ya. Nih, ada yang tahu ini apa? Angin Tornado. Ya, betul sekali. Ini adalah angin puting beliung atau tornado kayaknya gitu. Nah, jadi ini adalah tornado. Tornado adalah kolom udara yang berputar cepat yang memanjang dari badai petir ke tanah. Nah, bentuknya itu seperti corong raksasa. Mungkin anak-anak tahu ya bentuk corong itu kayak gimana. Nah, dia tuh berputar-putar dan bisa sangat merusak. Karena kan kalau anginnya kencang, otomatis lingkungan akan rusak begitu. Oh, mohon maaf ya. Nah, selanjutnya yaitu ada tanah longsor. Nah, tanah longsor merupakan bencana alam yang terjadi ketika tanah pada suatu lereng bergerak secara tiba-tiba dan dapat sangat dahsyat sekaligus berbahaya. Nah, biasanya itu tanah longsor diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, jadi tanah itu bergerak. Biasanya tanah longsor itu terjadi di pedesaan ataupun pegunungan. Selanjutnya yaitu ada gempa bumi. Nah, gempa bumi adalah guncangan tanah
Ya, benar sekali. Karena tandus mengakibatkan yang namanya kebakaran hutan. Selanjutnya, banjir. Tentu tidak asing bagi kita banjir. Biasanya banjir itu terjadi pada saat musim hujan. Nah, banjir adalah bencana alam yang ketika air menutupi daratan yang biasanya kering, seringkali disebabkan oleh hujan lebat, salju yang mencair, atau badai yang berpotensi menimbulkan kerusakan pada rumah dan juga masyarakat. Nah, ada yang tahu penyebab banjir? Ya, Dila. Apa? Membuang sampah sembarangan. Betul sekali. Ada lagi? Cuaca hujan dan tidak berhenti. Iya, betul sekali. Nah, penyebab banjir di sini ada dua faktor penyebab terjadinya banjir. Yang pertama yaitu ada faktor manusia sendiri, dan yang kedua ada faktor alam. Ada yang bisa menyebutkan faktor manusia? Betul sekali. Yang pertama ada penebangan pohon secara liar. Jadi apabila pohon ditebang secara liar, hujan yang turun itu tidak ada yang menahan. Jadi bisa terjadi banjir. Nah, yang kedua yaitu membuang sampah sembarangan. Yang ketiga yaitu kurangnya resapan air. Biasanya di daerah perkotaan itu resapan airnya kurang. Contohnya itu Jakarta. Betul kan? Makassar Iya. Iya, di Makassar jangan jauh-jauh, di kota kita sendiri Makassar. Iya, Bu. Iya, baru-baru karena kan kemarin-kemarin kan hujan begitu. Nah, yang kedua tadi ada faktor dari alam. Nah, seperti yang anak-anak lihat di sini ada 3. Sebenarnya banyak, cuma ibu cantumkan 3 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu curah hujan yang tinggi. Nah, yang kedua yaitu ada gelombang badai, dan yang terakhir ada pencairan salju. Selanjutnya yaitu ada kekeringan. Nah, kekeringan adalah periode berkepanjangan dengan curah hujan yang sangat rendah, yang menyebabkan kekurangan air dan mempersulit tanaman, hewan, dan manusia mendapatkan air yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Selanjutnya yaitu ada bencana gunung meletus. Nah, gunung meletus ini terjadi akibat peningkatan tekanan magma dalam bumi. Nah, biasanya karena pergerakan lempeng tektonik. Jadi anak-anak sekalian, tekanan yang berlebihan menyebabkan magma yang keluar dipicu oleh faktor seperti aktivitas seismik, gas terperangkap. Nah, letusan ini mengeluarkan material seperti lava, abu, dan gas beracun yang berpengaruh besar pada lingkungan sekitarnya. Nah, akibat dari gunung meletus biasanya yang keluarkan abu dan gas beracun bisa menyebabkan kesehatan kita terganggu. Selanjutnya itu ada, nah kembali ya, dari materi yang ibu sampaikan barusan, apa ada yang bertanya? Ya, Muslimah? Tidak ada? Dari hasil penjelasan ibu mungkin ada yang bisa menyimpulkan sedikit pembahasan. Ayo, siapa? Angkat tangan. Ya, Al-Farisa, saya persilakan.
ada yang 3 orang satu kelompok dan juga ada 4 orang. Tapi oh pas ya, ini salah lihat. Aku udah pakai kacamata. Oh ibu. Bawa Bu. Bawa aja bawa Bu. Ibu ada kacamata yang Lupa, tidak boleh pulang pakai kacamata. Nah, sebelumnya di sini ada 2 LKPD ya, yang kalian isi. Yang pertama yaitu ada LKPD buat berkelompok. Nah, ada LKPD buat individu. Nah, jadi anak-anak sekalian silakan mengisi terlebih dahulu. Ini ada kayak disebutkan contoh peristiwa alam yang menyebabkan perubahan bumi. Terus yang kedua itu apa saja sih faktor yang menyebabkannya. Terus nanti yang kedua yaitu ada mitigasi bencana alam. Nah, di sini ada beberapa gambar yang harus anak-anak isi di sini juga di sampingnya. Di sini ada apa sih ini bencananya, terus penyebabnya apa, terus cara penanggulangannya itu kayak gimana. Ini bagi ya. Ini Dila, Arsi dan juga Ica. Ini jangan lupa tugas kelompoknya ya. Di sini ini ada Muslimah, Anissa sama Aun. Terus ini kelompok yang milihnya kelompok, kalau ini individu. Gue yang gue ambilkan lagi. Nah, ini ada Uci, ada Fausia sama Enda. Nanti diisi. Oke Ibu. Nah, ini ya, ini individunya. Ini individu, ini kelompok. Ini kelompok, ini individu. Nah, nanti itu udah kekurangan ya. Nah, nanti di tugas kelompoknya nanti anak-anak sekalian mempresentasikannya ke depan ya. Baik Ibu. Itu Ibu kasih tugas, ada semua tadi di materi yang Ibu jelaskan. Iya Ibu. Ya. Ada yang kekurangan mungkin apa gimana? Saya Bu. Ini Ya. Bu. Saya Muslim Ibu. Apa bisa diulang? Siapa tadi Arsi ya? Ya, Arsi udah ada pulpen. Ibu. Oke. Jadi kelompok 1 itu Arsi sama teman-temannya, terus Muslimah sama teman-temannya kelompok 2, dan terakhir Uci kelompok 3 sama teman-temannya. Kerjasama ya, saling membantu. Muslimah dibantu sama temennya itu. Dikerja ya. Kalau kalian menyimak dengan baik, pasti kalian mudah mengisinya. Ibu, Ya? Kenapa, Ica? Ada apa? Yang itu. Ada curah hujan yang terus banjir kan, pertama curah hujan yang tinggi, terus apa lagi? Ya.
presentasikan. Selain itu ada games. Kalian bawa HP semua kan? Bawa, Ibu. Nanti kalian bakal main game ya. Baik, Ibu. Nanti nanti ada waktunya buat main games. Relax. Udah? Ibu. Ini kelompok sini belum? Ibu. Ya, semangat. Nanti tugas individunya di ibu ya. Terus habis itu presentasi kelompok apa? Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Tugas individunya mana? Nisa, tugas individunya mana? Ada Bu. Ini Bu. Ya. Ini Bu sudah Bu. Nanti tugas kelompoknya dipresentasikan ya. Iya, Ibu. Ini ibu tunjuk acak apa sesuai urutan? Ini sesuai urutan. Sesuai urutan, Ibu. Oh, itu kan tugas kelompok, nanti dipresentasikan. Ibu acak. Iya, Ibu, terserah Ibu. Kelompok 2 kayaknya paling semangat gitu. Jangan ketawa. Udah, sini. Bisa kenapa? Nah, turun. Turun duduk aja. Makasih Bu. Ya. Ayo. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu identifikasi perubahan bumi. Nah, pada soal pertama yaitu sebutkan contoh peristiwa alam yang menyebabkan perubahan bumi. Nah, jawaban kami itu yang menyebabkan perubahan bumi yaitu gunung meletus, banjir, tanah longsor, tornado, tsunami, kebakaran, dan kekeringan. Ya, nah, adapun faktor penyebabnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Muslimah. Ya, ayo Muslimah. Baik Ibu, sesuai tadi dengan penjelasan yang telah diberikan oleh Ibu tadi, ada dua faktor, yaitu dari faktor manusia sendiri dan juga dari faktor alam. Nah, di faktor manusia ini anggaplah kita ambil di bencana banjir. Ya. Dari situ, yang faktor manusianya adalah manusia membuang sampah sembarangan dan juga penebangan pohon secara liar. Kemudian kalau di alam itu adalah curah hujan yang tinggi dan juga pencairan salju. Itu saja. Ya. Kasih pujian buat teman-temannya. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Ya, silakan duduk kembali. Terus selanjutnya kelompok 1. Ini deh, Arsi paling semangat ini dari tadi mau presentasi. Kelompok 1, Ica. Gila. Ya Ibu untuk bawa salam dulu aku. Iya tuh. Ya. Berapa kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1. Gempa, 2. Tsunami, 3. Banjir, 4. angin puting beliung atau tornado, 5. Tanah longsor, 6. Kebakaran, 7. Gunung meletus, 8. Kekeringan. Selanjutnya untuk faktornya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, adapun faktor penyebab bencana tersebut adalah yang pertama, penggusuran lempeng, yang kedua, gempa dalam laut, yang ketiga, buang sampah sembarangan dan air hujan, yang keempat, faktor alam atau angin kencang, yang kelima, curah hujan dan banjir, keenam, panas dan tandus, yang ketujuh, magma, yang kedelapan, cuaca panas. Ya. Kasih pujian dulu buat temannya. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Silakan duduk kembali. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya kelompok terakhir. Ayo kelompok 3 naik dulu ke atas. Mana kelompok 3? Kelompok 3. Kelompok terakhir. Pasti lebih semangat. Semangat Nuti. Semangat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menyebutkan contoh peristiwa alam yang menyebabkan perubahan bumi ini yang akan dibacakan oleh Mas. Yang pertama itu ada banjir, gunung meletus, angin puting beliung, tsunami, tanah longsor dan kebakaran. Adapun faktor penyebab peristiwa tersebut, yang pertama itu menebang pohon secara liar, yang kedua membuang sampah, yang ketiga curah hujan yang tinggi, dan yang terakhir tanah tandus. Ya, kasih pujian dulu buat temannya. Kasih W, kasih O, kasih W, wow. Silakan duduk kembali. Nah, kayaknya Ibu rasa kalian sudah paham dengan materi yang Ibu jelaskan mulai dari awal hingga mengerjakan LKPD yang Ibu kasih barusan. Nah, untuk menambah wawasan anak-anak sekalian tentang bencana, Ibu ada kuis yang seru. Kalian bisa akses dari link yang Ibu sudah kirim tadi. Oke, Ibu. Baik, Ibu. Coba Ibu. Sudah, Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Ya. Jadi, Ibu ya. Mulai? Ya, mulai. Oke, Ibu. Belum. Mulai, Bu. Mulai, mulai. Mulai, Bu. Mulai, Bu. Ibu kirim. Ini, Bu. Ya. Boleh? Mana HP-nya?
8 saya Bu. Oh ya. 8 saya Bu. 9 Ibu. Udah semua? Belum. Belum. Jelek jarinya nih Bu. Oh my god. Tulis mana Ibu? Ya, tulis nama. Tuh, ada itu. Ih, lupa saya. Tulis nama. Kenapa lupa tulis nama itu? Tidak bisa saya tulis. Sudah Ibu. Iya, Aku boleh kan Ibu, bukan langsung bisa. keluar. Aku di HP ku. Iya. Oh, berapa tadi? Skornya itu 8. Oh, berarti sama kayak Auli ya? Iya, kalau saya 9. Bu, kenapa tidak ada di situ? Iya, karena belum Karena belum direfresh ya. Sabar. Tuh, udah toh? Masya Allah. Insya Allah. Saya Tuh. 9 Bu. Nah, Ibu lihat ini udah pada paham ya. Dari skornya aja udah tinggi-tinggi semua. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Kebetulan waktu jam Ibu mau selesai, tetapi Ibu punya tugas rumah buat teman-teman, anak-anak sekalian. Jadi tugasnya nanti anak-anak itu buat gambar atau poster tentang bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Contohnya yang apa namanya? Ya, yang gempa di Palu. Terus nanti lengkap dengan dampak dan juga penyebabnya. Ibu tutup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.